Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 58% generasi Z menggunakan pinjaman online dan pay later untuk kebutuhan konsumtif, serta memenuhi gaya hidup. Fenomena fear of missing out atau FOMO dan kemudahan akses menjadi faktor yang mendorong anak muda memanfaatkan layanan keuangan digital tersebut. Khususnya bagi mahasiswa, paylater memang dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun penggunaannya tetap memerlukan pertimbangan agar tidak menimbulkan permasalahan keuangan di kemudian hari. Hal itu diakui Ferdi Apriliawan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, angkatan 2023. Menurutnya, paylater merupakan fasilitas keuangan yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, layanan itu dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak. Namun di sisi lain, penggunaan tanpa kontrol berisiko menimbulkan dampak negatif, terutama jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau kebutuhan yang tidak mendesak. Kalau pandangannya itu mungkin bisa dikatakan kayak apa ya, pisau bermata dua. Di satu sisi itu menjadi opsi yang cepat bagi kita mahasiswa untuk mendapatkan uang walaupun nanti tetap akan tergantikan. Tapi di lain sisi justru hal negatifnya itu akan sangat banyak. Yang pertama itu kita dapat meminjam uang, tapi tanpa batasnya itu yang merupakan negatifnya. Karena kita bisa mengambil uang secara cepat sampai 5 juta, 10 juta dengan ketentuan uang itu kita nggak tahu mau pakai apa. Saya mengambil contoh teman-teman saya, dia mengambil uang sebanyak itu hanya untuk judi online atau hal-hal yang lain. Itu sih dampak positif dan negatifnya. Mungkin ada dua alasan juga, yaitu mereka bisa dikatakan itu kepepet atau mereka untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan primernya mereka, seperti mereka mengambilnya untuk kebutuhan kos, makan, atau urusan kuliah. Itu sebenarnya bisa berdampak positif. Namun di lain hal, kebutuhan tersier seperti hanya gaya-gayaan, bermain game, bermain judi, justru itu yang menjadikan ini hal negatif. Karena ketika itu menjadi hal yang cepat dilakukan atau diambil sebagai opsi, maka itu akan tergerus juga menjadi permasalahan yang akan signifikan ke depannya. Ferdi menambahkan penggunaan paylater untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti biaya kos, makan, atau keperluan kuliah masih dapat dipertimbangkan, selama penggunanya memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman. Sebaliknya, apabila digunakan untuk memenuhi gaya hidup, hiburan, atau kebutuhan tersier, hal tersebut justru berpotensi menjadi beban keuangan di masa depan. Kalau solusinya itu yang paling utama itu kesadaran. Walaupun itu bisa dikatakan sebagai uang instan, tapi dalam tanda kutip itu masih bukan milik kita. Karena biar bagaimanapun kita mengambil 100 atau bahkan sampai 10 juta, itu tetap menjadi uang uang pinjaman yang sewaktu-waktu akan menjadi bumerang juga bagi kita. Kita mengambil sedikit, mungkin kita akan memikirkannya, tapi kalau banyak tanpa konsekuensi ke depannya itu akan menjadi beban di masa depan. Karena itu menjadi hutang kita selanjutnya. Ferdi berharap generasi muda dapat lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas keuangan digital dengan meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan, agar kemudahan akses paylater tidak berubah menjadi beban utang yang dapat merugikan diri sendiri di masa depan. Fedi Septiani Samuel, Unhas TV.